semuanya, kami dari kelompok 6. Hari ini kita lagi ada di Kelurahan Kebun Pisang, Kota Bandung. Bye. Kembali lagi. Masuk ke pertanyaan, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Perihal strategi. Nah, di kelurahan ini kan kelurahan Kebun Pisang, dari pihak manajerial di sini, apa strategi utama yang dilakukan oleh kelurahan ini dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakat di wilayah ini Kebun Pisang ya? Dan bagaimana strategi tersebut disusun, lalu siapa saja yang terlibat dalam proses perumusannya? Dalam soal strategi, semua instansi juga pasti punya strategi ya. Kalau untuk di Kelurahan Kebun Pisang sendiri, strategi utamanya itu adalah perlu dicatatkan. Strateginya itu dalam mencapai tujuan pembangunan masyarakatnya itu melalui pemberdayaan dari warga, meningkatkan pelayanan publik, terus adanya penguatan ketahanan sosial, lingkungan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Misalnya di yang namanya wilayah itu ada yang namanya 3 pilar. Satu pihak pemerintah yaitu kelurahan, kedua dari pihak TNI yaitu Babinsa, dan ketiga dari Polri itu Babin Tertimbas. Nah, intinya serta adanya kolaborasi dengan berbagai pihak. Strategi tersebut disusun berdasarkan hasil musyawarah dengan para ketua RW melalui musrembang atau musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan perangkat kelurahan yaitu RPM, RT, RW, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga agar sesuai dengan kebutuhan dari warganya sendiri dan potensi dari wilayah Kelurahan Kebun Pisang sendiri. Untuk pertanyaan kedua mungkin. Pak, untuk pertanyaan kedua ya, pertanyaan untuk visi misi kelurahan ini Pak. Apa sih visi misi kelurahan tersebut ini relevan dengan kondisi masyarakat saat ini? Baik. Untuk pertanyaan kedua, dalam hal visi dan misi setiap instansi itu pasti ada kan, sama memang itu adalah sebuah perencanaan jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Nah, untuk visi Kelurahan Kebun Pisang sendiri adalah mewujudkan masyarakat yang tertib, sejahtera, dan berdaya saing melalui pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Misinya meliputi peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Karena memang kita berkaitannya dengan masyarakat di lingkungan Kelurahan Kebun Pisang. Visi dan misi tersebut masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, karena sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Meningkatkan kesejahteraan warga itu adalah untuk memperkuat partisipasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat kelurahan sesuai dengan amanat dari Kota Bandung Utama. Intinya itu visi dan misi dari kelurahan ini. Nah, untuk selanjutnya mangga pertanyaan ketiganya. Lanjut ke pertanyaan ketiga Ya. tentang konsep ya Pak. Konsep apa yang digunakan dalam merancang kebijakan atau program di Kelurahan Kebun Pisang ini, dan apakah konsep yang digunakan lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat atau bantuan langsung? Mengenai konsep ya, konsep yang digunakan di kelurahan ini adalah
untuk merancang kebijakan dan program di Kelurahan Kebun Pisang, lebih menekankan kepada pemberdayaan pelayanan kepada masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program, seperti bantuan langsung tetap diberikan secara selektif, namun fokus utama tetap pada membangun kemandirian masyarakat sendiri, kapasitas dan partisipasi masyarakat agar hasil pembangunan lebih berkelanjutan. Intinya dari konsep tersebut adalah seolah-olah supaya si masyarakat itu lebih mandiri. Enggak, untuk selanjutnya terkait program apa saja program unggulan yang sedang dijalankan di Program ini, berfokus pada pemberdayaan. Jadi program unggulan dari Kelurahan Kebun Pisang ini adalah meliputi pengolahan sampah berbasis lingkungan melalui rumah magot dan bank sampah. Itu ada laporannya setiap hari. Untuk selanjutnya pemberdayaan UMKM lokal seperti yang membuat kue, membuat keripik dari tulang, di sini kan banyak lah. Intinya serta meningkatkan kebersihan dan keamanan lingkungan. Selain itu terdapat program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin seperti pelatihan keterampilan, bantuan usaha kecil, dan penguatan koperasi warga untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Di sini itu alhamdulillah UMK-nya sudah banyak, sudah terekrut juga, UMKM-nya berjalan dengan baik, dan tetap kita juga harus melaporkan seperti kegiatan UMKM. Dan untuk pelatihan juga alhamdulillah di sini itu dari Disnaker sudah 2 kali dilaksanakan sesuai dengan usulan Musrembang bagi warga masyarakat. Jadi intinya kita itu tidak memberikan ikan, tapi memberikan kail. Jadi kita tidak memberikan uang, tapi memberikan ilmu. Pelatihannya juga di sini dilaksanakan setelah 10 hari, kayak pastry, bikin kue, terus hari selanjutnya bikin bolu, seperti itu. Terus ada yang kemarin di dinas sosial yang dilaksanakan di daerah Pasir Koja, itu tuh ada barista, terus ada latihan memasak juga. Jumlah pesertanya itu 15 orang. Kalau yang bulan Juni itu 10 orang. Dan nanti di akhir bulan ini ada selanjutnya sebanyak 20 orang. Terus pelatihan juga tidak hanya itu. Bagi PSM, pekerja sosial masyarakat yang kayak membantu orang miskin, terus membantu lansia, terus kegiatan apalagi yang sifatnya relawan, banyak dari warga masyarakat juga. Nah, mereka juga diberikan pelatihan bagaimana cara mengurus lansia, terus bagaimana mengurus kayak BPJS, kesehatan. Kan kalau warga kasihan kan, banyak warga yang sudah sepuh, mereka yang bantu. Terus kalau ada program bantuan kayak RT beras, kan ditampung dulu di kelurahan. Ini PSM ini yang bekerja dari mulai pendataan sampai memberikan berasnya ke KPM dan orangnya gitu yang mendapatkan. Jadi berjalan ya itu. Enggak, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya terkait personal branding, bagaimana kelurahan ini membangun citra positif atau personal branding di mata masyarakat, dan apakah media sosial digunakan sebagai sarana membangun personal branding? Kalau di Kelurahan Kebun Pisang sendiri, membangun citra positifnya itu adalah melalui pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif, serta dengan aktif melibatkan masyarakat dalam
berbagai kegiatan sosial lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Selain itu, kelurahan juga memanfaatkan media sosial seperti IG, terus apalagi yang biasa sering digunakan tuh udah jelas WA ya, terus TikTok, ya yang pokoknya media-media gitu. Di sini ada orangnya dan bekerja juga khusus untuk meliput kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan. Jadi khususnya yang sebagai sarana utama untuk memperkuat personal brandingnya itu. Jadi kelurahan rutin membagikan informasi, kegiatan, layanan, inovasi dan capaian program serta berinteraksi langsung dengan warga. Upaya ini membuat citra Kelurahan Kebon Pisang semakin terbuka, modern dan dekat dengan masyarakat. Jadi di sini tuh setiap kegiatan yang kita laksanakan, baik itu kegiatan lurah, kegiatan seku, termasuk kegiatan kasih-kasih, dan apalagi ada tamu-tamu di luar, itu selalu kita masukkan ke media, khususnya ke IG, karena memang itu dituntut, diminta oleh camat, oleh wali kota, kan. Mereka tidak usah turun langsung, tetapi kan melihat langsung di media, berarti Kelurahan Kebon Pisang itu bekerja aktif. Kan sekarang nggak usah laporan, Pak izin, ini saya laporan, kan nggak usah sekarang, cukup buka IG, Kelurahan Kebon Pisang, udah langsung ke sana. Apalagi kita juga kan kalau 151 kelurahan itu semua tidak punya yang namanya website. Website kelurahan, website itu yang dari Diskon Info itu adalah berada di kecamatan. Ya, di 30 kecamatan. Dan kebetulan kenapa Kelurahan Kebon Pisang punya? Karena dulu waktu saya di Klatim, ya intinya yang menjadi laporan saya itu adalah untuk pembuatan website yang akan menjadikan data yang biasanya tercecer menjadi terpusat. Ya, jadi kita tinggal klik buka website Kelurahan Kebon Pisang, itu muncul jumlah warga miskin berapa, jumlah lansia berapa, terus jumlah kelahiran anak yang lahir, ya ibu yang lahir, jumlah yang ibu hamil, termasuk jumlah data pohon, jumlah wilayah di website itu ada Kelurahan Kebon Pisang, termasuk luas wilayah, terus nama sekolah, nama rumah sakit, pasar, itu sudah ada tertera. Jadi warga masyarakat yang menginginkan data-data itu kalau tidak password itu tinggal buka akun. Dan untuk laporan pengaduan juga di sini ada nomor kontaknya, nomor kontak pengaduan untuk Babinsa, untuk Babin Kaptipmas, untuk kelurahannya sendiri. Kalau misalkan ada masyarakat yang ingin membuat misalkan akte kematian, persyaratannya apa saja, kan tinggal lewat WA. Permisi Bu, Pak, saya mau membuat akte kematian, untuk persyaratannya apa saja. Nanti dari pihak pelayanan di sini ada yang bahas. Persyaratannya ini. Setelah lengkap, jadi dia langsung datang ke sini, tidak bisa bolak-balik. Ya, apa yang telah kita kerjakan bersama-sama di Kelurahan Kebon Pisang, alhamdulillah sudah berjalan ya kurang lebih 5 tahunan lah. 5 tahunan, setiap ada kekurangan pasti kita akan perbaiki. Karena kita tidak luput dari bahasanya, bukan kalau kelurahan itu pelayanan ya pada masyarakat, jadi memaksimalkan pelayanan. Terus ada istilah siapapun warga ketika membutuhkan pelayanan kita harus siap. Nah, ada yang bahasanya pandang dulu, apalagi bahasanya pelayanan itu sekarang itu di mana-mana gratis. Jadi ada yang namanya pelayanan harus berbayar, itu sudah dihapus. Di sini juga alhamdulillah tidak ada masalah ya kalau pelayanan. Intinya itu aja.
citra positif, personal branding